Ibuku sering mengalami sakaratul maut, namun selalu hidup kembali hingga berkali-kali mengalami mati suri sampai beberapa tahun, akibat dari ulahnya di masa lalu yang masih menjadi misteri. Perkenalkan, namaku Ratna dan ini kisahku dan kedua kakakku yang mencoba agar ibuku yang sekarat bisa meninggal dengan lancar. Aku pun diam tak bisa berkata-kata mendengar pertanyaan ibuku yang bertanya kenapa aku dan kedua kakakku seolah ingin sekali ibu cepat mati. Bukan kami durhaka pada orang tua, kami hanya tidak ingin melihat ibu kami selalu sekarat kesakitan dan dilancarkan proses sakaratul mautnya. Saat aku terdiam, tiba-tiba anakku yang masih bayi si Aisyah terdengar menangis. Aku pun pamit ke ibu untuk melihat sepertinya anakku bangun dari tidur. Ketika mau bangkit dari dudukku di samping ranjang ibu, tiba-tiba ibu berkata, "Sebentar lagi waktu maghrib, siapkan sesajen, ibu gak mau mati sia-sia." Aku sontak melirik jam dinding yang ternyata masih jam 2 siang. Aku hanya bisa beristighfar lalu keluar kamar dan menuju kamarku untuk melihat Aisyah. Pintu kamarku terlihat terbuka, karena emang kebiasaanku jika meninggalkan anak tidur pintu kamar selalu tidak aku tutup rapat. Belum juga sampai depan pintu kamar, suara tangis anakku seperti menghilang, tak banyak pikirku buka pintu kamar. Betapa terkejutnya aku saat melihat putri kecilku sedang digendong sosok wanita tua persis ibuku, dia memakai kebaya coklat tua dan kain jarit batik. Sosok itu menunduk dan mengayun-ayunkan tubuh Aisyah sambil bersenandung. Mulutku ingin berucap tapi seperti tak bisa berkata, bagaimana bisa, ucapku dalam hati. Aku sadar betul jika ibu tadi masih di kamarnya, lalu bagaimana bisa sekarang ada di kamarku? Aku pun memanggil sosok itu, Ibu, namun hanya terjawab oleh hembusan angin entah dari mana yang membuat bulu-bulu halus di tangan dan tengkukku mendadak berdiri serta tercium aroma melati yang menyengat. Anakku tiba-tiba merengek dan menangis karena rambut putih neneknya mengenai wajahnya. Aku pun sambil terbata-bata berkata, "Bu Asiyah menangis, sini Bu." Sosok ibuku yang tadi menunduk lalu memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi lalu tersenyum mengerikan dan menatap anakku. Tiba-tiba dia membelakangiku sambil tangannya mengangkat Aisyah tinggi-tinggi dengan suara tertawa terkikik. "Bu jangan, ibu teh mau ngapain Aisyah?" Saat aku hendak mengambil anakku, tiba-tiba seperti ada yang mencengkeram kakiku membuatku jatuh ke lantai. Aku tak pedulikan rasa sakit lalu berkata, "Buku mohon turunkan Aisyah." Aku sontak menjerit sambil menutup mata saat melihat bayiku dilepas dari ketinggian oleh ibuku. Tiba-tiba ada sebuah tepukan dari arah belakangku, membuat aku terkejut. Kulihat Mas Herman suamiku datang membantuku yang jatuh untuk berdiri sambil bertanya, "Ya Allah Neng, kamu kenapa abis jatuh tersandung?" Dan kulihat juga, ada Aisyah sedang berceloteh di atas kasur. Lalu yang barusan itu sebenarnya apa? Apakah hanya tipuan setan yang menakutkan? Suamiku sepertinya menyadari bahwa aku sepertinya bukan sekedar jatuh, dilihat dari raut mukaku yang terlihat ketakutan. Dan yang aku belum ketahui, ternyata saat suamiku Mas Herman sedang menggarap kebun Pak Lurah, dia diceritai oleh seorang pria tua bernama Abah Yayan, bahwa semua yang terjadi pada ibuku dan keluargaku, itu akibat dari ibuku yang dulu pergi ke sebuah desa bernama Lembah Mayit. Bahkan suamiku disuruh mencari tahu tentang ibu mertuanya itu ketika di desa Lembah Mayit untuk mengatasi masalah ibuku yang sekarat. Suamiku heran dan bertanya kenapa Abah Yayan berani berbicara mengenai mertuanya itu. Karena seperti yang diketahui semua orang di desa kami, siapa yang membicarakan masalah ibuku, maka akan tertimpa sial bahkan seringnya meregang nyawa. Abah Yayan hanya tertawa sambil berkata, "Abah mah udah siap mati, lagian Abah sudah tua." Anehnya, besok paginya, saat suamiku pergi ke kebun untuk bekerja dan mencoba menemui Abah Yayan dulu, dia menemukan Abah Yayan dalam kondisi tak bernyawa dan mengenaskan, dadanya bolong dan jantung di dalamnya telah hilang lenyap.